Salam jumpa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua di Renungan Harian Keluarga Gemim, Jemaat Maranatha Pastaten edisi hari Selasa, 11 Maret 2025. Senang sekali saya secara pribadi boleh menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian dalam perjumpaan kasih di hari ini untuk mengawali segala tugas pekerjaan pelayanan kita, biar semua ada dalam kemurahan dan berkat Tuhan untuk kita menjalankan apapun yang Tuhan percayakan kita ada menikmati hidup di dunia ini. Sebelum kita melangkahkan kaki kita dalam menapaki hari ini, kita akan diperlengkapi dengan firman Tuhan di dalam Alkitab. Tapi sebelumnya kita memohon tuntunan Roh Kudus Tuhan untuk membaca dan menenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi yang kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk kehidupan yang boleh teralami bagi kami semua di hari ini. Dalam pemaknaan hidup sebagai orang percaya, kami terus menemukan arti hidup itu sendiri, yakni hidup mengenal Engkau, hidup menurut jalan dan kehendak-Mu, supaya kami dan seisi keluarga kami selamat dan hidup kami penuh dengan damai sejahtera. Kami bermohon Bapa, Engkau berkati kami semua dengan firman-Mu, supaya semakin nyata teguhlah iman kami ketika kami bertahan di tengah-tengah godaan nikmat dunia. Kami tetap ada di jalan Tuhan, jalan kebenaran yang membawa kehidupan dan keselamatan. Sambil kami bermohon dalam kerendahan hati, anugerahkanlah kami berkat pemulihan di tengah-tengah kesadaran diri bahwa kami adalah umat-Mu yang berdosa, sehingga kami dilayakkan, disucikan pikiran dan hati kami untuk menghadap Engkau di dalam persekutuan beribadah bersama di saat ini. Ini doa kami Bapa, kami menyebut firman-Mu dalam ungkapan syukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini dalam kitab Mazmur, pasalnya yang ke-32, ayatnya yang ke-5. Firman Tuhan berkata demikian, "Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku." Saudara-saudara jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema dari bagian bacaan Alkitab saat ini mengakui dosa kepada Tuhan. Saudara-saudara jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita merenungkan perjalanan kehidupan kita sebagai manusia, maka tanpa Tuhan kita seakan menjalani kehidupan yang hampa dan tidak berarti. Oleh karena itu, sebagai orang percaya, kita menyadari begitu pentingnya arti kehadiran Tuhan Allah yang memegang kuasa tertinggi atas perjalanan kehidupan setiap insan manusia di dunia ini, yang mengantar kita untuk terus merenungi akan ketidakmampuan kita sebagai manusia yang terbatas, yang seharusnya terus melihat kepada Allah yang tidak pernah terbatas, yang segala sesuatu terbuka dengan lebar di hadapannya, karena Dia adalah Allah yang mengetahui seluk-beluk kehidupan kita sebagai manusia. Nah, saudara, kehidupan di dunia ini seringkali menjebak manusia untuk bertindak sesuai dengan keinginan kita dan mencondongkan hati pada kenikmatan sesaat yang pada akhirnya membawa pada dosa bahkan kebinasaan. Nah, keluarga Kristen yang diberkati Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa akibat perbuatan dosa membawa hubungan Allah dan manusia menjadi rusak, dan gambar diri kita sebagai makhluk yang paling mulia di antara ciptaan yang lain menjadi sia-sia. Allah yang kita kenal adalah Allah yang pengasih, penyayang, dan panjang sabar serta berlimpah kasih setia, yang tentu secara jujur kita hendak mengungkapkan akan kehadiran Allah yang begitu berarti untuk membawa pada kehidupan yang dibenarkan, karena bertekad untuk hidup dalam pertobatan diri menuju pada selamat di dalam Allah sendiri melalui Yesus Kristus. Nah, kita menyadari begitu pentingnya arti pengakuan ini di hadapan Allah yang Maha Tahu, sebagaimana pemazmur katakan, "Dosaku kuberitahukan kepada Allah, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan." Nah, ini secara jujur
Ada pengakuan yang mendalam yang bukan sekedar mengungkapkan setiap kekeliruan yang dilakukan, tetapi keterbukaan di hadapan Allah, memunculkan satu tekad untuk hidup dibaharui pada kehidupan yang baru sebagai manusia yang ditebus melalui pengampunan dan kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Nah, saudara, dalam penghayatan minggu-minggu sengsara Yesus Kristus, sangat penting untuk kita merenungi banyak hubungan yang rusak diakibatkan karena dosa ini. Sehingga begitu berartinya hubungan kita dengan Allah dibangun kembali dalam komitmen dan kesetiaan untuk hidup di jalan kebenaran. Bahkan membawa pada hubungan antara suami dan istri, orang tua dan anak-anak, serta hubungan kita dengan sesama akan terjalin kembali di dalam kasih Kristus yang membawa damai dan sukacita. Tuhan Yesus dimuliakan dan firman-Nya memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, ketika penyataan firman-Mu boleh membangun kehidupan iman kami untuk tetap kuat. Kami tetap kokoh mempertahankan kesetiaan kami sejauh mana Engkau menghadirkan kehidupan itu bagi kami untuk dinikmati. Kami percaya kami akan menjalani kehidupan yang tidak akan membawa kesia-siaan ketika kami tetap menjalani kehidupan ini berdasarkan apa yang dikehendaki oleh Tuhan dan tidak berdasarkan pada keinginan kami sebagai manusia yang terbatas. Kami menyadari bahwa sesungguhnya dalam kehidupan ini kami membutuhkan Engkau Tuhan. Tanpa Engkau hidup kami hampa dan kosong. Terasa tidak berarti apapun hidup yang kami jalani. Tetapi bersama dengan Engkau Tuhan ada banyak hal yang akan kami lakukan, termasuk di dalamnya mengupayakan kehidupan, supaya kehidupan yang Engkau anugerahkan bagi kami pakai untuk menjadi berkat. Kami percaya Engkau yang selalu meluruskan kehidupan kami. Jika ada pikiran-pikiran yang keliru, ucapan-ucapan yang keliru yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Bapa, kami percaya Engkau mengubahkan segala sesuatu. Sehingga kami adalah titik kehidupan sebagai manusia, orang percaya yang tetap hidup benar, takut akan Tuhan, dan melakukan apapun yang Engkau kehendaki. Sehingga ini juga pun yang akan dibangun dalam persekutuan keluarga, di mana kami tinggal dan berada, keteladanan hidup sebagai orang tua yang adalah mama dan papa, yang juga adalah oma dan opa, akan memungkinkan kami mendapatkan anak-anak kami hidup di dalam kebenaran dan hidup dalam takut akan Tuhan, mencintai firman Tuhan, mencintai persekutuan dengan Tuhan, menghadirkan damai sejahtera, sehingga apapun godaan dan nikmat dunia yang seringkali mempengaruhi kehidupan keluarga kami, segala sesuatu mampu kami tepis karena kami hidup di dalam kebenaran Tuhan. Oleh karena itu Bapa, kami bermohon berkati keluarga kami masing-masing, berkati persekutuan hidup kami dengan Tuhan, supaya memungkinkan ada kekuatan iman fondasi yang kuat untuk bisa bertahan mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan, karena hanya terang Kristus yang akan tinggal bersama, memberkati kami, menolong kami, sampai Tuhan berkenan atas kehidupan kami ada di dunia ini. Berkati dikala kami akan menjalankan tugas pekerjaan di hari ini, biarlah berkat kesehatan, kekuatan, sukacita, kegembiraan, tetap Tuhan anugerahkan bagi kami sambil kami bermohon. Engkau berkati saudara-saudara jemaat-Mu yang hari ini sangat bergembira karena merayakan hari ulang tahun kelahiran dan hari ulang tahun pernikahan. Biarlah mereka boleh menikmati berkat umur panjang, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan penuh yang diterima di dalam kemurahan Tuhan. Tetapi pun mendoakan jemaat Tuhan yang sementara bergumul dalam keadaan sakit, biarlah mereka juga menikmati kebaikan Tuhan. Ada lawatan Tuhan yang menghidupkan, menyelamatkan, tetapi pertolongan mujizat Tuhan teralami melalui berkat kesembuhan yang kiranya mereka sementara nantikan Tuhan kerjakan di dalam iman mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Ketika pun gereja-Mu tetap memberitakan firman, Engkau berkati pelayan-pelayan Tuhan, berkati gereja-Mu ini dari aras sinode, aras wilayah, aras jemaat. Memberkati pelayan khusus diaken, penatua, guru agama, dan pendeta. Semua yang melayani Engkau Tuhan, diberkatilah kiranya semua perangkat pelayanan yang ada. Sehingga memungkinkan gereja-Mu tetap memberitakan kebenaran. Semakin banyak orang yang mengenal kebenaran dan hidup di dalam takut akan Engkau. Terima kasih untuk menghayati minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kami semakin mendalami tentang makna pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Dan itu juga pun yang akan kami maknai, kami perjuangkan dalam kesetiaan kami ada di dunia ini melayani Engkau dengan sungguh-sungguh. Pemerintah bangsa dan negara kami diberkati,
para pemimpin-pemimpin kami diberkati, sehingga masyarakat akan hidup dalam keadilan, kesejahteraan, saling menopang, saling mendoakan, tetapi kerukunan tercipta di dalamnya karena ada solidaritas bersama untuk membangun bangsa dan negara ini menjadi kesatuan bersama di dalam Tuhan, sehingga kami saling menghargai satu dengan yang lain di tengah kepelbagaian yang ada. Terima kasih Bapa, hari ini kami akan menjalankan tugas aktivitas kami. Kami bermohon Engkau berkati kami, dikala kami akan melaksanakan tugas kerja kami. Biarlah sehat, kuat, selamat di dalam Tuhan boleh menjadi bagian kehidupan kami semua. Maka Engkau berkati tim multimedia Jemaat Gembala Maranatha Pastaten yang akan mempersiapkan untuk menyampaikan, mempersiapkan untuk khotbah-khotbah yang akan disampaikan. Bila segala sesuatu dimungkinkan, Tuhan berkati Jemaat-Mu Gembala Maranatha Pastaten, semua pelayan khusus yang melayani, Tuhan memberkati. Ini doa kami, ini pengharapan iman kami yang kami mohonkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah hari ini kita telah beribadah bersama sebagai tanda syukur. Kita boleh menikmati hidup, kita boleh dipelihara, dan keluarga kita boleh diberkati oleh Tuhan. Semoga hari ini kita akan berbahagia bersama dengan sisi keluarga kita. Tuhan berkati kita semua. Shalom dan damai di hati.